Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya merasa bersuka cita hari ini. Amin, saudara. Kesaksian yang luar biasa dari banyak orang tua kita mendeklarasikan bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Amin, saudara. Puji Tuhan, tadi ada dari Medan, Aman Lubis. Di gereja mana Aman? GPD-nya? GPD Perjuangan. Pendeta Aminuddin Lubis. Maksudnya di GPD mana? Perjuangan? Namanya GPD Perjuangan. Oh gitu, puji Tuhan. Saya dari GPD Hosana. Oh, haleluya. Haleluya. Dekat sekali ya, ya Mang ya. Kalau Jalan Siamangarja itu dari Sutomo Ujung sampai ke batas ya, perbatasan. Ya kalau kita nyebutnya dulu tuh UZU, Universitas Nomensen kita sebut UZU, Universitas Sutomo Ujung, gitu. Kayak UZU kedengarannya saudara ya. Puji Tuhan, luar biasa hari ini Tuhan begitu baik bagi kita. Terima kasih juga Om Maju Jaya. Kalau Om ini orang Batak pasti namanya Maju tak gentar, tapi kalau orang Manado masih Jaya. Sudah hadir antar cucu, ya antar anak kembali untuk bersama-sama dengan kita. Kalau hari Jumat nanti kita merayakan Jumat Agung, Minggu Paskah, saudara. Akan ada hamba Tuhan yang hadir untuk melayani kita di tempat ini. Siapkan diri kita. Ini menjadi rentetan dari, boleh dikatakan, detik-detik di mana Tuhan akan, atau Yesus sebagai manusia akan disalib, saudara. Kalau dari sinode lain mereka sudah mulai merayakan Palem, Minggu Palem, di mana Yesus diuluh-uluhkan dengan palem. Yesus naik keledai, terus dikasih daun-daun hosana bagi Yesus anak domba Allah di tempat yang maha tinggi. Itu rentetannya, saudara. Ya, ada juga sinode lain mereka menetapkan puasa 40 hari. Di GPD kita tidak melakukan itu. Nanti kita jelaskan kenapa. Dan saudara, itu sudah mulai berjalan menjadi rentetan tradisi menjelang Via Dolorosa, menjelang Yesus harus disalibkan. Tadi kita sudah mengikuti pembacaan bagaimana Yesus diperhadapkan kepada Herodes dan kepada Pilatus, diadili oleh pengadilan setempat, saudara. Kita dengar kasihan dari Om Jaya bagaimana beliau diadili pemerintah setempat. Kami di Bekasi pernah juga, saudara, di rumah di mana kami tinggal di Bekasi, kami bikin plang rumah doa. Kami mulai ibadah waktu itu hari Kamis malam, sampai pernah kami ibadah hari Minggu. Tidak lama saya dipanggil, saudara, oleh Ketua Ponpes di Bekasi. Saya diceramahi, KTP saya ditahan 1 tahun waktu itu, saudara. Ya memang harus dihadapi seperti itu. Memang itulah tantangan yang harus dihadapi. Itulah salib yang harus dipikul. Amin. Saya rindu kita perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 9. Saudara, tidak berlama-lama. Injil Lukas pasal 9. Kita akan membaca dari ayat 22 sampai 27. Ya, Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27. Jauh-jauh Amang Lubis datang, ternyata ketemu di sini orang Medan juga gitu. Orang Siamangarja juga. Aduh, luar biasa Tuhan kita yang ajaib. Injil Lukas pasal 9 22. Sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Saya rindu kita baca sama-sama saja ayat ini. Mari dari tim multimedia. Ya, kita baca bersama ya. Dari hitungan ketiga, 2, 3. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan
dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, satu bagian yang kita perhatikan bagaimana persiapan Yesus katakan bahwa anak manusia akan ditolak, anak manusia akan dibunuh, anak manusia akan disalib. Saudara, ada satu bentuk gambaran yang Yesus sampaikan kepada mereka apa yang akan terjadi kepada dirinya. Yesus katakan, tetapi saya mau katakan saudara bahwa garis besarnya hari ini yang kita perhatikan itu di ayat 23. Lukas 9:23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Amin, saudara. Sebelum Yesus masuk ke dalam proses Via Dolorosa, pada saat rentetan Yesus akan diadili, masuk kepada penyiksaan yang luar biasa. Kata-kata ini menjadi panduan bagi engkau dan saya, bahwa bagaimana kita mengikut Yesus, bagaimana kita bisa berlayak ikut Yesus, saudara. Banyak orang melihat mau ikut Yesus itu meniru fisiknya, gitu saudara ya. Yesus gondrong, saya gondrong gitu. Maaf ya gondrong saya dulu, maaf ya. Mungkin brewok gitu saudara, mungkin pakai daster. Saya mau katakan saudara, kekristenan itu tidak langsung dari Yerusalem ke Indonesia. Pertama dari Yerusalem mereka ke Eropa, sehingga pakaiannya pakaian Eropa saudara. Ya, mereka tidak brewok lagi, mereka tidak gondrong lagi saudara. Etika Eropa itu kalem, mereka duduk, mereka baca buku pujian yang lama, mereka kalem saudara. Itu versi Eropa. Jadi dari Yerusalem dia ke Eropa. Dari Eropa saudara dibawa lagi Injil itu ke benua Amerika saudara. Ya, di Azusa Street, di sana api itu berkobar, mereka menari-nari untuk Tuhan, mereka menyanyi, meloncat-loncat memuji Tuhan saudara. Itu saudara prosesnya waktu itu dari Azusa Street masuk ke Seattle Bethel Temple, dari Bethel Temple masuk ke Blok Cepu. Itulah proses GPD masuk ke Indonesia. Saudaraku, metodenya seperti itu. Jadi kita tidak, kalau dari Yerusalem langsung ke Indonesia, mungkin kita gondrong semua saudara, mungkin kita janggutan semua, mungkin kita pakai daster semua saudara. Tetapi ikut Yesus bukan penampilannya saudara. Ikut Yesus bukan dengan cara dia berpakaian kita seperti itulah ikut Yesus. Sekalipun banyak orang saudara seperti di Brazil, di Filipina saudara, mereka disalib juga. Ada yang katakan karena saya mau ikut Yesus saya disalib, mereka disalib saudara. Karena Yesus puasa 40 hari, mereka ikut puasa 40 hari. Saya katakan tidak saudara. Yesus menanggung dosa engkau dan saya. Bukan berarti kita mau ikut seperti dia disiksa. Bukan lagi kita mati untuk juru selamat.
You don't have to die for the Savior. Bukan, tetapi Yesuslah yang sudah mati bagi engkau dan saya. Amin. Makanya kita bukan pentol korek, saudara. Disinggung dikit kita tusuk orang karena mau menghina agama saya. Tidak. Bukan kita yang mati bagi juru selamat, tapi juru selamat yang mati bagi kita. Amin. Tetapi bagaimana kita menghargai pengorbanan Yesus itu yang sudah dilaksanakan Yesus dan harus dia ambil. Sekalipun kita main Getsemane dia menangis dalam tetesan darah, katakan kalau boleh Tuhan Allah Bapa lalukan cawan ini daripadaku. Secara manusia dia takut, saudara. Secara manusia dia tidak mau disiksa, saudara, karena itu akan sangat menyakitkan dan memalukan. Tetapi dia harus ambil itu untuk menyelamatkan engkau dan saya. Amin. Sebagai domba Paskah, sebagai gambaran domba Paskah yang tidak bercacat, tidak bercela, darahnya lah yang dapat menyucikan, mengampuni dosa kita semua. Amin. Tetapi yang mau digarisbawahi di sini, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, saudara. Menyangkal diri, kita melupakan setiap keegoan kita. Sehingga Galatia 2 ayat 20 Rasul Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi bukan lagi karena saya orang Batak, saya emosi, bukan, saudara. Darah militer, darah tinggi, bukan, saudara. Tetapi bukan kita lagi, tetapi karena ada Yesus dalam diri kita. Amin. Kita melihat pengorbanan, sehingga Rasul Paulus pernah katakan, apakah yang mempesona engkau? Bukankah Yesus itu mati di kayu salib? Rasul Paulus katakan, di badanku, di punggungku itu ada tanda-tanda Yesus di sana, dicambuk, didera, saudara. Ada tanda-tanda cinta Yesus di badan saya, karena dia pun ikut pikul salib, bukan salib kayu, tetapi penderitaan yang dia harus alami. Sehingga dikatakan, saudara, hidupku bukan aku lagi. Ada Yesus dalam diri kita. Setiap langkah perbuatan kita, setiap sikap kita tergambar Yesus dalam diri kita. Amin. Bukan sifat asli kita lagi, saudara. Setiap kita menghadapi masalah, persoalan, setiap kita melihat berhadapan dengan orang lain, saudara. Lain kalau di Medan, saudara, di Medan, saudara, bukan di sini, saudara. Kalau di pesta namanya nggak dipanggil, dari Jawa Muhammad ya, dari Muhammad gitu, saudara. Udah. Dan Robi Ahmad pestamu, itu saudara, udah dendam, saudara, sampai ke Sumat. Karena haknya dilupakan, saudara. Karena namanya tidak disebut, salah nama, salah panggil, salah kasih jambar, saudara, harusnya nomor Nyi, dikasih nomor 4, saudara. Bukan aku lagi, kata Rasul Paulus. Sehingga Yesus katakan bahwa siapa yang mengikutku, setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal dirinya, saudara. Sudah menyalibkan pribadinya, sudah menyalibkan keegoannya, saudara. Tidak dikenal lagi dia sebagai amang yang galak, tidak dikenal lagi sebagai amang yang suka marah-marah, tidak dikenal lagi sebagai amang yang begitu teriak-teriak, saudara, tidak. Tetapi dikenal sebagai dia Bapa yang kasih. Amin. Saksian tadi menunjukkan betapa sabarnya dia mengantar anaknya ke rumah sakit. Sudah tidak dipikirkan lagi haknya, sudah tidak dipikirkan lagi harga dirinya. Karena apa? Karena ada kasih Bapa, ada Yesus. Karena sudah menyangkal diri. Kita harus menyangkal diri. Kita mau ikut Yesus, bukan kita ikut caranya, tetapi kita menyangkal diri. Tuhan katakan, aku mati di kayu salib, tetapi kalau engkau mau ikut aku, engkau harus menyangkal diri. Amin. Sebagai yang paling mulia, Yesus sudah menyangkal dirinya. Dia anak Allah, tapi dia diperlakukan seperti seorang hamba. Dia diperlakukan seperti seorang
pembuat onar, tadi kita dengar pembacaan. Sampai dipanggil karena kehadiranmu onar semua. Dia dibuat menjadi batu sandungan bagi orang ahli Taurat dan orang Farisi, saudara. Tetapi dia menyangkal dirinya, biarlah ini kehendak Bapa, bukan kehendakku. Amin, saudara. Dan dikatakan lagi, memikul salibnya setiap hari. Bukan berarti kita pikul salib, saudara. Sekalipun dari kita banyak yang gendong salib, saudara, berbentuk kalung. Bukan, itu terserah, aman-aman saja, saudara. Tapi bukan saudara ambil salib ini, saudara pikul kemana-mana. Tidak, saudara. Dia harus memikul salibnya. Buat saya memikul salib itu bicara bekerja. Amin, saudara. Rasul Paulus katakan dalam Filipi 2 ayat 12. Mari tayangkan, saudara. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, saudara. Garis besarnya, orang yang memikul salib adalah orang yang bekerja. Orang yang memikul salib adalah orang yang taat, bahkan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Amin. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, you have always obeyed, not in my presence, but how much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. Work out itu bicara tentang sekuat tenaga. Work out itu bicara tentang exercise. Work out itu bicara tentang bagaimana kita membangun tubuh, saudara. Seperti orang pergi ke gym, itu namanya work out. Begitu kita melakukan itu dengan segenap kekuatan kita. Pikul salib itu kita work out, kita mengerjakan keselamatan, saudara. Pikul salib itu bisa juga bicara tentang bagaimana kita menghadapi keluarga kita. Seorang istri bisa berpikir suami adalah salib baginya karena suaminya masih badung, saudara. Seorang suami juga bisa berpikir istri menjadi salib baginya karena istrinya ngomongnya papa setiap hari, saudara. Anak juga bisa menjadi salib bagi orang tua, dan orang tua pun bisa menjadi salib bagi anak, saudara. Harus dipikul setiap hari. Mungkin kita pernah menjadi salib bagi orang lain. Mungkin kita sebagai ayah, kita pernah jadi salib bagi orang lain, saudara. Kita pernah menjadi salib bagi istri dan anak-anak. Di saat kita kembali kepada Tuhan, kita pun Tuhan izinkan pikul salib. Tidak mungkin juga kita lenggang kangkung, saudara. Karena Tuhan katakan mau ikut Tuhan harus pikul salib setiap hari. Ada beban yang harus kita pikul. Ada beban yang harus kita pikul, saudara, setiap hari. Allah izinkan itu karena Tuhan tidak mau kita menjadi anak Tuhan yang pasif. Firman Tuhan katakan karena kau bukan anak sembarangan. Sehingga kita pikul salib setiap hari. Kita berdoa buat mereka yang kita rindukan untuk datang kepada Tuhan. Saudara, tadi Ibu Jubeda katakan dia berdoa untuk anaknya datang kepada Tuhan. Amin. Kita pikul salib, saudara. Kita mengangkut beban. Jangan kasih salibmu sama orang lain, saudara. Nanti orang lain yang terima upah, saudara. Jangan kasih bebanmu kepada orang lain. Nanti orang lain yang terima mujizat, kita berdiam diri, nggak menerima, nggak mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan. Banyak orang seperti itu, saudara. Dia punya masalah, dia punya persoalan, dia kasih ke orang lain, selesaikan ini masalah. Dia berdiam diri. Bukankah kita semua Tuhan percayakan ada beban, ada salib yang harus kita pikul masing-masing. Bukan cuma bicara mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, tetapi kehidupan kita adalah kehidupan yang harus berjalan bersama dengan Tuhan, seperjalanan dengan Tuhan, mengalami setiap mujizat dengan Allah. Karena kekristenan bukan sekedar agama, kekristenan adalah Kristen, orangnya Kristus yang berjalan bersama dengan Kristus. Amin. Mengalami
pengalaman bersama dengan Tuhan. Makanya ada kesaksian, saudara. Kita memberikan kesaksian betapa Tuhan menolong kita dalam perjalanan kehidupan kita. Dan Rasul Paulus, saudaraku, merespon itu. Pikul salib adalah bekerja. Pikul salib adalah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Sehingga 1 Korintus 15 ayat 10, saudara, Rasul Paulus pernah berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya apa? Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Rasul Paulus bisa mengklaim sekalipun 11 rasul. Karena Yudas sudah gantung diri. 11 rasul mereka adalah rasul utama. Aku tidak pantas dipanggil sebagai rasul, tetapi sebagai oleh kasih karunia dikatakan bahwa aku telah bekerja lebih keras daripada mereka. Amin. Akan terlihat, saudara, akan terlihat sebagaimana keras kita bekerja untuk Tuhan, sebagaimana keras kita mempertahankan keselamatan, mengerjakan keselamatan. Di ujungnya akan terlihat bahwa Allah tidak pernah berhutang, Allah tidak pernah berdusta, saudara. Di ujungnya akan ada upah besar menanti kau dan saya dalam hidup yang sekarang, terlebih hidup yang akan datang. Amin. Akan terlihat dari buahnya. Apa yang kita kerjakan sebelumnya terlihat dari buah. Banyak orang kalau lagi ngomong, saudara, memang hata-hata poda gitu. Oke, jadi kamu udah takkan udah jolo, dia mana hujan harus sonari gitu, saudara. Terlihat. Tetapi kalau kita hidup dalam kebenaran, Tuhan tidak pernah berdusta. Amin. Apa yang kita kerjakan itu akan kita terima cepat atau lambat. Tetapi kalau Rasul Paulus katakan, tidak sepantasnya aku dipanggil rasul, tapi oleh kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak pernah sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Amin. Ketika engkau rindu, kita mau bekerja untuk Tuhan. Amin. Pekerjaan ini bukan pekerjaan manusia, ini pekerjaan Tuhan. Bukan hanya bekerja tentang mengerjakan keselamatan dari diri kita sendiri, bukan cuma bicara tentang memikul salib, baik salib itu adalah orang di sekitar kita, ring 1 kita, ring 2 kita, ring 3 kita. Allah izinkan, saudara, bukan hanya untuk merubah dia, tapi merubah kita. Amin. Kalau saudara melihat orang di sekitar saudara, baik itu keluarga saudara, tujuan Tuhan sebenarnya bukan hanya untuk merubah dia, tetapi untuk merubah kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bisa mendoakan dia, bagaimana kita bisa lebih sabar, lebih tekun, lebih taat, karena salib harus dipikul. Amin, saudara. Jangan kasih salib kepada orang lain. Salibmu harus dipikul setiap hari. Amin. Apapun itu. Itu yang Tuhan ngomong. Karena apa? Karena Yesus tidak omdo, saudara. Kalau Yesus katakan engkau harus pikul salib, tetapi Yesus tidak mau pikul salib, itu omdo. Tetapi Yesus tidak. Yesus katakan engkau harus pikul salib, tetapi dia pun memikul itu sampai selesai. Sehingga dia katakan dalam Injil Yohanes, makananku ialah mengerjakan pekerjaan Bapa dan menyelesaikannya sampai selesai. Amin. Sampai selesai. Sampai titik darah terakhir, sampai selesai. Bapa, Eloi, Eloi lama sabachthani, mengapa kau meninggalkan aku? Sebagai manusia, dia begitu tertekan, saudara. Tetapi ujungnya, dia memberikan keselamatan bagi engkau dan saya. Orang pikul salib ke gereja aja malas. Cuma 5 meter dia gak mau ke gereja. Cuma naik angkot sekali dia gak mau ke gereja, saudara. Cuma hujan rintik-rintik pada tanda-tanda zaman. Oh, ini hujan, tidak mungkin kita ke gereja. Ini alam, itu pemberitahuan Tuhan, saudara. Hanya karena proyek kita tidak mau ke gereja, saudara. Coba sampaikan kepada mereka yang kasih proyek kepada saudara, saya beribadah supaya proyek yang saya kerjakan
itu berjalan dengan baik. Amin. Jangan di ujungnya kita sama-sama dipanggil ke KPK gitu, saudara. Ada orang begitu, saudara. Oh, mau ke gereja lain. Aduh, kita lagi ngomongin proyek ini. Oke lah, ke gereja lain. Aduh, pas sekali hari ini kita mau lihat proyek. Oh iyalah, oke siap lah. Ujungnya Tuhan bawa dia ke Sukamiskin. Sukamiskin dia rajin beribadah di sel. Oh luar biasa. Tuhan buat dia berubah, saudara. Saudara, Tuhan punya banyak cara kalau dia mau menarik engkau. Amin, saudara. Mari kita kerjakan. Mari kita pikul itu salib, saudara. Jangan lepas. Jangan kasih orang, saudara. Apa yang menjadi tanggung jawab kita, kita kerjakan di dalam Tuhan. Kita kerjakan, bahkan saudaraku, kita pun menghargai, menghormati. Makanya saya katakan di sini banyak orang tua, kami begitu menghargai dan menghormati. 1 Tesalonika 5 ayat 12 berkata, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Kita menghormati, menghargai mereka yang sudah bekerja keras membawa kita kepada kebenaran. Amin. Yang sudah begitu sabar membimbing kita, yang sudah begitu sabar saudara mendidik kita, yang sudah begitu sabar saudara untuk mendoakan kita. Kita hargai mereka, kita hormati mereka. Bung Andre kemarin dia kirim saya link, saudara, ada YouTube demo di Majelis Pusat GPD. Waduh, ngeri, saudara. Ternyata pendeta juga demo, saya bilang. Saya nggak ada di sana kan? Saya memang agak keras, saudara. Di grup itu ada grup hamba Tuhan, ada 1000 orang di dalam. Saya cuma sampaikan kepada mereka, Om Hani sudah dipanggil Tuhan sebagai salah satu keluarga pendiri, ya, GPD. Apa yang sudah dipatok itu, yang sudah digariskan doktrin itu, mari kita jaga. Saya katakan kepada mereka, apa yang akan kalian wariskan kepada kami yang muda ini? Apa yang akan kita wariskan kepada generasi kita selanjutnya? Apakah sama dengan cara dunia, saudara? Kalau sama dengan cara dunia, apa gunanya kita beribadah? Apa gunanya kita pikul salib? Apa gunanya kita percaya kepada Yesus? Saudaraku, mereka cuma demo 20 orang. Tapi begitu banyak hujatan yang sampai kepada Allah. Saudara lihat komennya itu. Bagaimana orang yang tidak percaya Tuhan, saudara, menghujat, membuka ruang untuk orang menghujat Allah. Hidup kita, saudaraku, seharusnya menjadi berkat. Lewat hidup kita, lewat kesaksian kita, orang memuji dan memuliakan Bapa. Amin. Itu yang Yesus katakan. Supaya lewat perbuatanmu Bapa dipermuliakan. Amin. Bukan lewat perbuatan kita, lewat kehidupan kita, Bapa dipermalukan, organisasi dipermalukan, bahkan iman dipermalukan, saudara. Bahkan dalam kehidupan kita setiap hari, saudara. Maka Yesus katakan kepada Bapa di setiap dia melakukan mujizat, Father, glorify your name. Bapa, permuliakan namamu. Tugas kita mempermuliakan Bapa. Amin, saudara. Supaya dalam kehidupan kita, kalau kita nggak bisa membawa jiwa, ya jangan sampai hidup kita itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, saudara. Jangan sampai orang lain malah menghujat Tuhan lewat kehidupan kita. Maka Yesus katakan, pikul salib, menyangkal diri dan pikul salib, saudara. Saya pikir, waduh, jadi Kristen itu enak sebenarnya, kata orang, saudara. Tidak perlulah kita ke gereja, di rumah saja kita percaya, kita berdoa, tidak berbuat jahat, ya sudah. Tidak, sudah. Ada banyak pekerjaan yang Tuhan mau kerjakan, mau percayakan dalam kehidupan kita, saudara. Kalau hidup kita hanya untuk diri kita sendiri,
Yesus tidak perlu mati buat kita, saudara. Tidak pernah kita temukan, saudara, seorang juru selamat yang mati bagi umat yang dia mau bawa, saudara. Minggu depan kita akan merayakan Jumat Agung. Bagaimana kematian Yesus di Kalvari, disembelih menjadi domba Paskah, saudara. Mati, saudara, di kayu salib, dipermalukan. Dia yang dieluh-eluhkan pada Minggu Palem, dieluh-eluhkan Hosana bagi Yesus di tempat yang maha tinggi, Hosana bagi Yesus anak domba Allah di tempat yang maha tinggi. Tetapi 3-4 hari kemudian dia harus disalibkan, saudara. Cambukan. Bahkan banyak sinopsis mengatakan wajahnya sudah tidak terlihat lagi, badannya sudah hancur, saudara. Karena dia harus menanggung penderitaan itu, dia harus memikul salib itu, saudara. Makanya kalau kita generasi sekarang, kita tidak mengerti bagaimana itu terjadi, bagaimana Yesus sudah pikul salib, dan bagaimana orang-orang sudah bekerja untuk Tuhan demi kita dibawa kepada kebenaran. Maka secara sekolah katakan kita harus menghormati mereka, menghargai mereka. Ibrani katakan seperti awan, seperti banyaknya awan di langit, seperti bintang di langit. Demikianlah mereka yang mendahului kita, melihat perjuangan iman kita, saudara. Mereka yang sudah mendahului kita, saudara, mereka melihat ke bawah, melihat bagaimana kita berjuang dalam iman kita. Ayo maju terus, lanjutkan, lakukan terus, supaya kita bisa bersama-sama dengan mereka yang sudah mendahului kita. Amin, saudara. Jangan sampai beda tempat. Sehingga dikatakan, apalagi dikatakan, saudara, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kita tahu seorang muda kaya pernah berkata, Yesus, aku mau ikut engkau. Yesus katakan, oke. Sudahkah engkau melakukan hukum Taurat? Dia katakan, sudah. Yesus tanya lagi, kalau begitu, bagus. Jual hartamu, ikut aku. Dia gak mau, saudara. Ada sebuah, saya dapat link dari teman, saudara. Jadi kita ada grup. Jadi ada sekelompok anak Tuhan yang berdoa. Ini di Amerika, saudara, bukan di sini, di Amerika. Ada sekelompok anak Tuhan berdoa. Mereka ini orang kaya semua, orang sukses. Ya, jadi kita lihat ayat itu tadi dikatakan, apa gunanya hartamu kalau jiwamu binasa. Jadi mereka berkumpul, mereka berdoa dalam sebuah kesehatian. Tuhan, kalau boleh lalukan orang miskin dari dunia ini. Mereka berdoa begitu keras supaya Tuhan semuanya Tuhan berkati mereka, lalukan supaya orang miskin jangan miskin tapi mereka menjadi kaya. Tuhan, mau mereka berdoa. Tiba-tiba ada suara dari langit, saudara. Saking mereka berdoa, dikatakan dari suara itu, kalau begitu juallah semua harta kalian, kasihlah sama orang miskin. Yang sampai katakan, wih, di rumah ini ada hantunya, katanya. Mereka kabur, saudara. Saudara, ikut Tuhan. Bukan cuma kita memikul salib tadi. Ikut Tuhan bukan cuma kita tadi menyangkal diri. Ikut Tuhan ada kalanya kita harus memberi apa yang Tuhan mau kita beri. Amin, saudara. Orang muda kaya itu begitu keren, saudara. Kaya dan pelaku firman. Tetapi dia tidak mau memberikan kasih, memberikan hartanya kepada orang lain. Dia tetap pertahankan sehingga di ujungnya saudara tahu dia tidak layak, saudara. Ternyata sulit juga jadi orang Kristen gitu, saudara. Apa yang kita punya kita tahu itu dari Tuhan. Amin, saudara. Tapi kadang kita cari-cari mana? Dari sini 10.000, di sini 5.000. Ya 5.000 aja lah.
Karena kita nggak sempat KTM. Cari-cari di mobil dan harusnya kita kasih sama Pak Oga sudah. Oh jadinya di kedua persembahan. Saudara, pernahkah kita mengerti berapa harga dari darah Yesus? Pernahkah kita mengerti bahwa harga dari engkau beribadah itu 10.000, 20.000, saudara? Pernahkah kita menyadari bahwa pengorbanan apa yang Yesus sudah kerjakan, saudara, itu luar biasa? Waktu papa sama saya meninggal, saudara, ada bulan datang dari 6 bulan, saudara, pulau Samosir. Dan saya katakan kepada Pak Hatta, jadi sedia mata besok-besok di tulang di bawah gitu, saudara. Dari arus minggu, kapal gitu, saudara. Sakumpi lagi. Makanya nggak ngerti ya. Mereka satu kompi datang dari Mingguran naik kapal ke Medan menghadiri. Berapa kita kasih sobat-sobat? Saya katakan 1 juta. Kalau pulang yang bosong tok kamang. Pantang saudara. Ngasih 1 juta ke mereka atas kehadiran mereka, pengorbanan mereka ke pesta itu 1 juta pantang saudara. Sholat lorong buran mati kita katanya. Oh ngeri saudara. Jadi sedia mah sama Pak Hatta. Bagi baju. Menghargai kehadiran hula-hula saudara. Itu ada harganya, ada ukurannya. Ngatar barita Mang Hasya di Jakarta. Bahasa dia bisa juga leko kali gitu saudara. Saudara, bagaimana kita menghargai kehadiran Yesus? Bagaimana kita menghormati pengorbanan Yesus yang sudah mati menyelesaikan bagian keadaan saya? Kita hanya berpikir ibadah hanya datang dan bawa persembahan, tetapi Tuhan mau kita beribadah, kita menyangkal diri, kita pikul salib setiap hari, baru kita mau ikut Yesus. Amin. Untuk selamanya. Orang yang hitung-hitungan dengan Tuhan, Allah akan hitung-hitungan dengan mereka. Tetapi kalau kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, terlalu mudah bagi Allah untuk memberkati keadaan saya. Amin, saudara. Terlalu mudah bagi Allah untuk mendengar doa. Terlalu mudah bagi Allah untuk menjawab permohonan. Baik kita yang muda, baik kita yang sudah senior, terlalu mudah bagi Allah, saudara. Tetapi bagaimana kita menghormati kehadiran Tuhan? Bagaimana kita menghormati bagaimana Allah, bagaimana Yesus yang sudah mati bagi engkau dan saya? Sehingga dikatakan ikut aku. Yohanes 12 ayat 26 saudara. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Kalau kita mau melayani Tuhan, kita berada di mana Tuhan ada, di mana persekutuan ada, di mana ibadah ada, saudara. Tidak ada pelayan Tuhan bagian intel, saudara. Om, saya mau jadi pelayan Tuhan, tapi saya gak ibadah. Saya di luar aja, saya bagian intel gitu. Enggak, saudara. Di mana barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Tuhan mau kita menjadi pelayan-pelayan yang selalu ada bersama-sama, saudara. Karena di mana kita berkumpul, sana ada Tuhan ada, dan barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekalipun kita tidak mendapat penghormatan yang sepatutnya kita terima, tetapi bukankah penghormatan Bapa jauh lebih penting? Amin. Saudara mengingat bagaimana Stefanus dirajam, Stefanus dilempari karena Stefanus mempertahankan imannya di hadapan tua-tua, para ahli Taurat, di hadapan orang Farisi. Stefanus katakan kita harus lebih menghormati Allah daripada manusia. Karena yang kalian lakukan peraturan manusia, kata Stefanus. Dia dilempar sampai mati. Apa yang terjadi? Langit terbuka. Anak manusia, Yesus datang menyambut dia.
penghormatan yang dari Tuhan yang perlu kita kejar dan kita cari. Bukan penghormatan manusia, saudara. Dan apa yang kita perbuat segenap hati seperti untuk Tuhan, saudara. Kita lakukan karena Tuhan sudah terlebih dahulu melakukannya itu bagi kita. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu berkorban bagi engkau dan saya. Bahkan sampai mati di kayu salib, saudara. Menyerahkan dirinya bagi engkau dan saya. Tuhan tidak minta banyak, saudara. Tuhan mau kita tetap setia, menyangkal diri, dan kita mau pikul salib setiap hari apapun bentuknya, dalam kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan getar. Lalu kita siap ikut Tuhan. Amin, saudara. Siapa mau ikut Tuhan, saudara? Amin. Haleluya. Kita tidak tahu harga yang harus kita bayar besok. Tetapi yang Tuhan mau adalah kesetiaan. Yang Tuhan mau bagaimana kita ikut Tuhan, saudara. Bagaimana kita menyangkal diri kita. Bukan kita lagi tidak mencari penghormatan dan pengakuan manusia. Tetapi kita mau mengerjakannya itu. Ayat terakhir, saudara, Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14, saudara perhatikan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berjalan, saudara, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Kita tidak lagi berjalan, kita tidak lagi ngesot, saudara, kita tidak lagi bermalas-malasan, tetapi Rasul akan berlari kepada tujuan. Amin. Mungkin masih muda kita katakan marlo jongau, oh Tuhan, gitu sudah menghampiri pariban. Tetapi sekarang marlo jongau, oh Tuhan. Amin. Kita berlari sampai tujuan yang Allah sudah siapkan bagi engkau dan saya. Melupakan apa yang di belakang. Ada masa lalu yang kelam, ada kehidupan yang begitu menakutkan, saudara. Tetapi Tuhan mau kita berlari kepada tujuan, yaitu panggilan sorgawi, memperoleh hadiah dari Yesus Tuhan kita. Sehingga di ujungnya Yesus katakan, sabaslah engkau, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Amin, saudara. Ini kerinduan kita. Mari kita naikkan pujian.